yang saya hormati teman-teman di kelompok belajar di SMA 1 Joko, yang berbahagia Bapak Kepala SMA 1 Joko, Adik Ketua SIKPD yang pada kesempatan ini baru OTW karena mengadakan rapat. Mari Bapak Ibu, pertemuan kali ini kita buka dengan suatu Fatihah, semoga apa yang kita bicarakan nanti bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di kelompok belajar ini kita insya Allah 1 jam kemudian, 1 jam ke depan kita akan diskusi bersama-sama untuk membicarakan tentang hal-hal yang positif. Ya, enak kan positif daripada negatif. Seperti Bu Titis ini sekarang ini sudah positif ya. Pokoknya positif saja ya. Nanti 1 jam kita bicarakan tentang hal-hal yang positif. Yang negatif kita tinggalkan di rumah. Misalnya ada yang hutang, itu negatif, itu tidak usah dibicarakan. Oke, baik. Bapak Ibu, saya nanti akan berkenalan sampai kita diskusi sampai akhir. Jadi kira-kira 1 jam kemudian interaksi di depan. Walaupun laki-lakinya hanya 3, tapi perempuannya banyak, itu kodrat alam. Kodrat alamnya itu memang perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit. Jadi makanya perlu rangkap ya. Terima kasih. Kita membicarakan tentang hal-hal yang positif di sini ya, di SMA 1 Joko. Yang pertama saya kenalkan, kita bicara tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Sohan, ya nama panjangnya Sohan, ya. Sama saudara kita Salman, ya. Salman barangnya semuanya, sambungan bukan Salman. Oke, baik-baik nih, foto yang terbaik. Tetapi kelihatannya istri saya tidak suka yang foto itu, kurang senyum katanya. Tapi tadi malam baru nyolok kabarnya itu nama Sultan bla 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 itu yang kerja SMA 1 Joko, CGP angkatan 11 Kabupaten Kudus ya. Itu ada pertanyaan tentang diri saya, yang pasti saya sudah punya istri ya, nggak usah terlalu GR. Oke, baik. Kacamata itu harganya 10.000, tapi cukup panas ya. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah beri pengantar bahwa kita akan membicarakan tentang hal-hal yang positif. Yang pertama ini kita bicara tentang budaya positif, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berbeda pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang positif, kritis dan bertanggung jawab. Seperti yang biasa kita dulu gitu, kalau kita melihat anak-anak kita itu seperti tadi pagi ya, kadang itu memang manusiawi ya, melihat serangga tahu ya, serangga kelihatannya yang itu negatif, jadi lebarnya bulan gosor, kita koni orangnya ada dan sebagainya. Itulah dinamika anak-anak kita, unik ya. Tapi biasanya yang unik-unik itu besok itu sukses. Itu biasanya seperti itu. Seperti Pak Eko itu dulu seperti itu. Jadi sekarang ini sukses. Kadang belum dapat hidayah. Sekarang sudah dapat hidayah. Mengapa budaya positif? Mengapa?
itu kita lihat dari diri kita. Kalau misalnya kita niat itu dengan positif, hal-hal yang akan terjadi pasti positif. Auranya positif. Jadi seharian misalnya pagi itu bismillahirrahmanirrahim dari rumah saya, pokoknya nanti sukses, tapi kok dari rumah itu pas-pas kek ini khawatir boleh, tapi jangan terlalu banyak khawatir, itu akan membuat kita itu menjadi negatif. Maka sesuatu itu harus dibarengi dengan hal-hal yang positif. Suasana positif membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan nyaman. Proses pembelajaran berlangsung maksimal secara sadar dengan motivasi dari dalam diri siswa. Terbentuk pola karakter positif pada diri siswa. Jadi kadang itu kan gini, makanya ada ibu-ibu yang hamil itu tidak boleh di rosok yang kita punya. Misalnya suami tidak boleh bentak-bentak dan sebagainya, sayang saya, dilus-lus itu ngono. Nah itu, jadi akan berpengaruh. Pun juga ketika di kelas, maka guru itu harus menyayangi muridnya yang positif. Ya seperti siapalah yang walaupun dia itu berperan sebagai anak yang kurang lebih tidak positif, tetapi dia itu adalah sebagai tantangan buat kita. Yo gitu lah, yo ini sesuk jadi sukses. Satu jam ini kita akan bahas. Yang pertama adalah filosofi KHD, Ki-Hajar Dewantara, disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bicarakan kebutuhan dasar manusia itu apa-apa, termasuk hutang itu kebutuhan atau enggak, itu termasuk itu. Sepakat gak ya? Hutang. Posisi kontrol Pak Said, posisi kontrol guru. Nanti kita kontrol. Ya, segitiga restitusi. Jadi kita akan bahas tentang hal-hal tersebut. Ada 4 bahasan yang kita bahas dalam 1 jam ke depan. Sudah berapa menit nanti? Nah, kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita kadang yang biasa mengadakan ulangan haji, ulangan tes maupun apa, ulangan semesteran dan sebagainya, itu anak-anak itu akan mengerjakan seperti ini, akan menggambar, terutama yang program bermaksud digambari. Jadi senajan itu apa jadi harapannya ya benar, tapi ya memang supaya tidak kelamun ya digambari. Nah itu karakternya anak-anak kita. Anak-anak kita itu memang ya, namanya anak ya bermain, ya di rumah ya bermain. Apalagi Pak Said ya, sudah besar pengen main terus ya. Main ya. Misal para didik. Anak kita cilik. Yo bisa benar, bisa salah. Kadang pitik cilik itu besar juga. Jadi anak pitik itu besar. Anak gajah cilik. Anak mentok cilik. Anak wedhus ini. Semestinya orang wedhus ini. Itu contohnya. Jadi, tapi yo seperti jawab itu bagus sudah atensi. Itu biasanya anak kecil apa anak SMP? Anak SD. Tapi tulisannya apa gitu? Tulisannya guru
Nah, anaknya guru. Oke. Nah, tadi kita sudah bicarakan ini. Kadang siswa itu kan adanya seperti ini. Tapi saya yakin SMA Mojokerto tidak ada yang begini. Buktinya apa? Kos ini orang kayak itu. Itu tidak seperti itu. Ini sekolah yang lain. Sekolah Mojokerto itu api-api. Api-api. Ini mata pelajaran seperti ini. Ya, kita bahas tadi kan warming up, kita bahas yang pertama. Filosofi pendidikan Hajar Dewantoro. Ada yang menyebutkan Dewantara, ada yang menyebutkan Dewantoro. Tapi yang pasti tulisannya Dewantara, bacanya adalah Dewantoro. Karena orang Jawa pasti tulisannya A tapi bacanya O. Yang pertama, setiap siswa unik sesuai minat dan potensi anak. Saya punya anak jumlahnya 3. Cetakannya yo satu. Prosesnya yo kadang malam kadang siang. Yang pasti dari 3 anak itu karakternya berbeda. Karakternya berbeda. Karakternya berbeda. Iya kan? Karakter berbeda. Nah, itu kan unik. Yang pertama anak pertama saya itu dia orang pakai ngomong. Jadi kalau lagi ketok itu ya lagi gitu. Yang kedua ya mondok dan saat sambangan saya itu pasti dipenuhi dengan cerita, mulai dia tak tinggalkan sambangan sampai sambangan lagi. Itu cerita dalam 1 bulan itu dia ceritakan. Itu yang kedua. Senangnya itu membaca buku. Setiap sambangan harus bawa buku, nanti diambil lagi buku lagi. Dan cerita itu terus. Ini tipis tuh. Anak saya yang kedua ini tipis. Yang ketiga itu lucu, tegas, perfect. Kalau mandi itu apa? Setelah bangun tidur dia pasti langsung mandi, walaupun dinginnya minta. Unik. Nah, makanya ini cerita saya adalah menggambarkan di kelas juga seperti itu. Jadi kelas itu ya ada yang cerewet, ada yang diam, ada yang ini, ada yang ini. Kita harus mengakui bahwa itulah uniknya. Kita harus bisa membedakan keinginan anak-anak seperti itu karena unik ya. Sesuai kodrat zaman dan alam anak. Alam sebagai sumber belajar dan sesuai perkembangan zaman. Jadi dulu kita itu dijewet biasa, ditendang biasa. Sekarang ini orang zaman ini, bahasanya orang zaman. Dulu itu tidak ada terus lapor polisi orang. Saya pernah kalau di penggiling dulu, saya lapor ke orang tua malah tambahin penggiling. Ya, itu dulu. Sekarang lapor Pak terus langsung dilaporkan. Nah itu. Jadi harus tahu seperti itu. Kondisi zaman, kondisi alamnya saiki koyok ini. Zaman alam sekarang ini pakai HP semuanya. Ya harus mengikuti. Gatek orang iso ya. Itu namanya tidak sesuai dengan perkembangan zamannya sekarang. Guru sebagai penuntun. Kalau dulu itu kudu gini. Sekarang ini kartu gitu nah. Gitu tadi. Yang namanya nuntun yo kadang nungguri, kadang yang sisai. Sejajar. Yo iki jarimu kue kepengen ngene. Nanti begitu. Terakhir berpihak pada siswa sesuai kebutuhan dan kepentingannya siswa. Ini yang nanti yang tadi saya sudah katakan bahwa keunikan
itu harus sebagai orang tua harus menyesuaikan keinginan apa yang kira-kira itu. Jadi tadi saya gambarkan anak saya 3, keinginannya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, maka saya tempatkan dalam pendidikan, lembaga pendidikan yang berbeda-beda, tidak sama. Lu kok rasa? Iya enggak, karena karakternya berbeda-beda. Yang kedua itu senangannya mancing, orang ngalas dan sebagainya. Akhirnya tak deleh ke sekolah alam. Di rumah, wah sikile wis kerak-kerakan. Orang-orang sih. Bapak Ibu, murid impian di masa depan. Kita itu paling pol itu kan kalau sesuai dengan kodrat alam manusia bahwa paling pol itu umur 80 sudah selesai. Ya, 80-70 sudah selesai. Maka memang anak itu harus kita tuntun, kita cetak supaya anak akan meneruskan cita-cita kita dan sesuai cita-citanya dia. Itu visi guru ini bangga kalau punya prestasi. Visi guru bangga dengan prestasi anak-anak. Itu bangga. Tapi kadang anak tidak kepingin seperti itu. Ada karakter yang tidak mau tampil dan sebagainya, seperti dia punya prestasi tapi tidak. Jadi kan tampil karena pertandingan. Ya. Bapak Ibu, sekarang ini apakah kita sudah mewujudkan? Halo, Bu Rina, tahu nggak visi SMA Mojokerto? Tahu Pak, tapi dengan membaca. Ya, coba sebutkan ya. Tercapainya lulusan yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berwawasan budaya bangsa dan lingkungan. Iya, bayangan berwawasan budaya bangsa. Kepinginnya anak itu seperti apa? Kalau melihat visi sekolahan, yang pertama jelas mencetak lulusan yang berakhlak karimah. Kebetulan Bu Rina ini guru agama. Jadi paling tidak menyesuaikan dengan agamanya masing-masing, dicetak, dituntun supaya anaknya itu menjadi berakhlak mulia. Yeah. Bapak Ibu, sudahkah kita berpihak pada murid? Kalau dari visi tersebut sesuai nggak? Ya? Sesuai nggak? Mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Coba dari visi guru, dari visi sekolah maksudnya, visi sekolahan, kita kolaborasikan. Apakah kita sudah melaksanakan sesuai dengan visi sekolah? Menuju ke OTW itu ojo takon baik. Tapi pasti tidak ada guru itu tidak ada yang tidak OTW. Artinya tetap dalam proses sesuai dengan apa yang ya. Nomor 2, disiplin positif dan nilai kebajikan. Bapak Ibu, yang sesuai dengan misalnya, jadi punya anak dua ini gambarannya adalah punya anak dua. Di situ karena dikasih kakaknya, dikasih ibunya, disimpan di genggaman. Terus kakaknya mau minta. Wah, itu pasti akan mempertahankan. Bagaimana si adik mempertahankan, kakak tetap minta.
pasti ada sesuatu yang mencari. Hah? Bagaimana? Pasti ada sesuatu yang dilakukan. Ada reaksi. Misalnya yang adiknya menggenggam itu bagaimana sikapnya? Mempertahankan. Yang kakaknya berusaha dengan apapun ya, dengan apapun. Nah, itulah sifat manusia. Sifat manusia bagaimana supaya pokoknya aku bisa menguasai dan sama-sama menguasai intinya. Bahwa saya harus menguasai genggaman saya supaya tidak terbuka. Saya harus menguasai bagaimana supaya saya dapat dan menguasai hati saya. Bahasa Pak Eko itu memperkosa. Pak Eko. Ya, ini tadi pertanyaannya, kenapa kok tadi supaya kepalan kakaknya itu, adiknya itu terbuka dan sebagainya. Itu pertanyaan. Jadi ini adalah bagaimana supaya haknya dan kewajibannya tetap terjaga dan orang lain tidak bisa membuka dan orang lain itu berusaha untuk memperoleh hak orang lain itu pasti seperti itu. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, bosan? Nah, bosan. SBK yuk. SBK. Ayo. SBK-nya yuk kita berdiri sama-sama ke depan semuanya. Ke depan semuanya. Ya. Berpasang-pasang. Iya, berpasang-pasang berhadapan-hadapan ke selatan dan ke kiri. Di sini ada hadapan. Oke, agak ngumpul. Yang gerak adalah tangan paling, tangan. Sudah berpasang-pasangan, tentukan ganjil dan genap. Siapa yang ganjil, siapa yang genap? Ya, sudah. Kalau seperti itu sudah. Sikap seperti salaman. Tangan yang kiri di belakang, ya. Seperti salaman, jangan sampai menyentuh. Tidak boleh menyentuh. Ya. Ketika saya ngomong hitungan ganjil, berarti yang ganjil itu ya memegang. Yang ganjil memegang. Nah, yang genap berarti harus menghindar. Oke. Ya, saya ulang lagi. Yang ganjil saya sebutkan bilangan ganjil berarti harus memperoleh yang genap. Ya, praktek. 3. Saya ulangi lagi, satu kali percobaan. 8. Sudah bisa ya? Oke. Pokoknya ini yang saya sebutkan harus menangkap. Saya sebutkan harus menangkap. Berarti saya menyebutkan. Oke, lanjut. Ini satuan ya, baru satuan. Sampai ribuan nanti. Iya. 10.
baru satuan. Oke. Ya. Sekarang puluhan. Empat belas. Saya terus melakukan itu hukuman ya. Itu hukuman. Ya. Sekarang puluhan ya, puluhan. Ratusan, puluhan dulu puluhan. 35. Wah, konsentrasinya yang tidak. Ya. Ya. Ayo. Sekali lagi tadi saya sudah kita harus fokus di sini, hilangkan yang di rumah, hilangkan pikiran yang di rumah. Ya. 100 7 2. Oke, terima kasih doa untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Supaya mencairkan suasana. Itu adalah tujuannya untuk pertama adalah konsentrasi, yang kedua saling tahu posisi, yang kedua mencari hak dan kewajiban. Jadi itu konsentrasi intinya. Itu belum sampai pengurangan ya, pengurangan. 20 kurangi 1 tambah 1. Nah ini. Supaya lebih semangat. Bapak Ibu sudah cair ya. Monggo sekalian bersama-sama minum nggak apa-apa. Minum sambil santai aja. Oke, terima kasih. Cut dulu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah istirahat makan dan minum tadi. Kita lihat di layar kaca ya, layar TV kita. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin sering dimaknai tata tertib. Kita mengikuti tata tertib. Kamu tidak disiplin karena tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. Teratur patuh peraturan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini disiplin seakan membuat tidak nyaman bagi yang tidak melakukannya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri.
yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Misalnya kepingin apa ya, tangi jam 3. Kadang kalau dia tidak terbiasa pakai alarm atau pakai pesan suami atau istri kita, nanti dibangunkan jam 3 ya. Karena itu kan, jadi mendisiplinkan itu kadang dari diri sendiri ya, juga bisa dari orang lain. Tapi paling tidak ini yang menjadi faktor dari eksternal. Kalau tidak diubah nih, ya berarti kan harus ada komunikasi ya. Itu oke. Terus lanjut. Disiplin positif. Anak harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik tahu. Kalau guru bahasa Indonesia bahasa tahu. Itu dalam. Dari faktor yang dari dalam, X dari luar. Penguatan tentang perbuatan baik dan sebaliknya. Tahu perbuatan yang baik dan tidak baik. Ya, tahu. Terus pengakuan atas disiplin positif yang telah mereka lakukan. Ini yang menjadi kadang anak itu kepinginnya disanjung. Ya, kepinginnya disanjung. Oh, kamu bagus sholat disiplin ya. Tetapi kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri, itu ya cari sambungan terus. Tapi kalau tidak ya seperti tadi saya ceritakan, anak saya yang yang terakhir itu, kalau bangun pagi, bangun jam berapapun, jam 3, jam 4, itu pasti mandi. Tidak bisa dicegah. Mandinya lama. Karena polanya seperti istri saya, kalau mandi lama, harus ini. Wah, ini didikannya mau itu. Itu, jadi disiplin. Ya kadang mendisiplinkan sesuatu atau orang itu memang harus kita kawal. Ya. Kalau Bu Heka bagaimana mendisiplinkan suami? Membangun. Halo. Disiplin. Bangun. Malah jawabnya. Ya, disiplin positif tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, tadi yang paling bagus itu memang dari diri sendiri ya, intrinsik, tanpa ancaman. Gue bangun ya nanti tidak dapat ini dan ini. Itu paling berjalan beberapa waktu. Setelah itu tidak dilanjutkan karena memang tidak terbiasa. Tapi dibiasakan, memang harus dibiasakan. Anak itu harus dibiasakan, tetapi harus didiskusikan. Kue ini ku piye rasanya piye. Ya memang harus seperti itu, didiskusikan supaya pertama memang dibiasakan, selanjutnya kita tanya rasanya bagaimana dan sebagainya. Nek cilik dikon rasake yo pokoke kudune ngono. Ora iso memberikan alasan. Pasti. Disiplin bukanlah cara membuat orang lain patuh, mengikuti aturan dengan cara apapun dan mengandung unsur ketidaknyamanan. Kalau STP 2K misalnya sudah ada kesepakatan, terlambat kenapa orang? Foto Asmaul Husna, tulis sewu. Itu. Disiplin adalah kemampuan yang benar ini ya. Disiplin adalah kemampuan mengendalikan diri untuk taat. Untuk mengendalikan diri untuk taat dan patuh, menegakkan nilai-nilai yang dan keyakinan yang dipercaya.
percaya dalam diri. Ini jelas dari diri sendiri ya. Nilai dibagikan profil pelajar Pancasila jelas 9 pilar karakter K4. Terus ada yang kemarin kita launching di Panas Putih, ada Arab Asor, ada Posliro, itu banyak sekali ya. Arab Asor itu ya menghormati orang lain, menghormati orang tua. Posliro itu adalah hormat menghormati orang yang berbeda. Ya. Itu kebajikan yang kita ciptakan dan kita akui dan kita yakini bahwa itu yang benar. 3. Motivasi hukuman dan penghargaan. Apa motivasi Bapak Ibu hadir di sini di ruangan ini? Ayo. Ya, kosong. Dapat senang. Memenuhi undangan. Kasihan sama Pak Saul. Pengen ketemu Pak Saul. Ketemu. Itu paling jujur itu. Aku ngerti. Biar gak ngajar. Biar gak ngajar. Bu Eka mesti alasannya kalau kita nih Pak Ajin ya. Pak Sulkan ya. Alasannya. Katanya kalau ada undangan tuh Itu penuh ya. Undangan kawinan itu yang jadi. hormati yang muda. Ini fotonya di Padang. Cantik. Itu motor siapa Pak? Pak Said. Teori motivasi perilaku manusia. Yang di atas 1 2 itu adalah motivasi eksternal. Kata-katanya kita lihat. Yang ketiga ini adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini kata-kata. Aku lihat ini, aku lihat ini. Ayo kata-kata yang dari diri sendiri. Motivasi menghindari hukuman. Ya. Siapa? Bobi itu lemah lembut lembah panas, gagak semarang, orang cerutak. Iya. Segitu deh, sopo. Gujar ngabung kok dicetake. Orang dengan motivasi menghindari hukuman akan melakukan sesuatu karena menghindari permasalahan. Akan tambah masalah-masalah terus, nanti akan seperti itu. Motivasi mendapat hadiah jelas. Sebelumnya itu saya itu memang kepingin memberikan hadiah. Tapi kalau terus menerus itu anak itu akan nyagerke ternyata. Baru kemarin saya ngajar itu, Pak, kan saya mendiagnostik. Siapa yang siap ini maju ini, nanti saya dapat nilai bagus ya Pak. Oke ya, berarti kan seperti itu. Ternyata memang kebiasaan teman-teman guru itu mungkin kebiasaan seperti itu. Jadi akhirnya saya ditodong ketika mendiagnosis anak itu, silakan maju. Belum saya terangkan materinya, tapi silakan. Oh ya Pak, nanti saya dapat nilainya bagus ya. Iya, nggak apa-apa. Artinya seperti itu. Jadi hadiah, mengharapkan hadiah, tidak mengharapkan bagaimana supaya ilmunya bisa nempel. Tapi sekali-kali nggak masalah sebenarnya. Tapi menjadi tujuan pokok itu yang jadi masalah. Dampak kalau kita memberikan hadiah ini, berkecil hati jika gagal. Rupi ya, untuk hadiah. Cemas dalam persaingan, berhenti mencoba jika gagal ya. Ini gagal apa? Karena tidak dapat hadiah.
tidak dapat hadiah. Alhamdulillah kemarin dapat hadiah saya sepeda listrik saat jalan santai. Saat jalan santai di desa. Yang lain takutnya besok itu kalau enggak pakai kartu hadiah. Motivasinya hadiah. Motivasi internal sekarang. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukan. Dari ini. Tadi sudah saya terangkan kalau boleh aku ini. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Tidak ada hutang ya, Pak. Ada ya? Aktualisasi. Nah, ini aktualisasi diri. Penghargaan sosial, rasa aman, nyaman. Perempuan itu biasanya kepinginnya rasa aman dan nyaman. Iya. Terus pokoknya aman nyaman itu piye untuk duit akeh. Fisiologis, makan minum tercukupi. Ya, kebutuhan manusia ini semua. Pak saya. Ya. Tentukan motivasi dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa berikut. Siswa meminjam jawaban soal matematika dari kelas sebelah yang gurunya sama dan sudah melewati jam matematika, agar nanti saat ia diminta maju mengerjakan dia tidak malu akibat tidak bisa menjawab. Mohon tanggapannya. Nilai bagus ya. Terus? Terus kira-kira ada yang lain? Motivasi dapat nilai bagus. Tidak malu. Apa? Kebutuhan. Apresiasi, penghargaan, jadi reputasinya kan baik kalau Oke. Yang lain mungkin? Takut sama supaya gurunya. tidak dimarahi. Supaya Tidak dimarahi. Takut sama supaya tidak dimarahi guru. Dan kebutuhan manusianya yang itu coba Rasa aman. rasa aman karena supaya tidak tidak disenangi guru. Dimarahi ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Yang tadi nyontek berarti intinya nyontek ya. Dan terpenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan akan tadi bisa mengerjakan PR misalnya. Oke, memenuhi ideologi. Ya, Oke. Lanjut. Posisi kontrol. Nomor 5. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu!
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar. Nah ini, pos psikoter penghukum. Dan Pak Siswa akan marah. Nah tadi salah satu video kita tidak bisa menyaksikan secara utuh karena waktu kita. Posisi kontrol patuhi aturan saya atau awas. Siswa akan marah. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sama. Dampaknya siswa memendam rasa bersalah dan bisa menyakiti diri sendiri. Posisi teman, ya udah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, lain kali tolonglah bantu ibu. Nah, ini dampaknya siswa mengandalkan bantuan guru tersebut. Kecewa jika tidak dibantu lagi dan kurang kooperatif dengan guru lain. Posisi kontrol memantau. Kamu terlambat, apa yang kamu sudah mengerti konsekuensinya harus dilakukan dengan terlambat. Dampak siswa memahami konsekuensi melanggar peraturan, emosi guru tidak berlebihan, siswa tidak memendam rasa marah dan kecewa. Ini memantau. Manajer, kamu terlambat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dampak, murid terbantu menganalisis kebutuhan dirinya, orang lain, dan sebagainya. Itu ya. Sekarang seketika restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak terlibat. Konsekuensinya restitusi itu penyelesaiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak antara keyakinan kelas dengan peraturan daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa berbuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu tidak monoton ya. Restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid memiliki ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi tersebut. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini kesadaran dari internal. Ini ya, validasi ini tindakan dari restitusi, validasi tindakan, terus menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan.
contoh implementasi segitiga restitusi. Keyakinan kelas juga merupakan keyakinan sekolah, yaitu adanya pendidikan karakter. Dalam hal ini saya beserta rekan sejawat membuat SOP. Jadi, SOP biasanya dibuat, kelihatannya tadi saya berkomunikasi dengan keseluruhan besok hari Jumat mau mengadakan SOP atau aturan sekolah atau keyakinan sekolah. Itu. Jadi Bapak Ibu biasanya awal ajaran itu kita membuat kesepakatan-kesepakatan. Dan itulah yang mungkin bisa dikatakan keyakinan kelas, tetapi kadang tadi pertanyaan yang berupa pernyataan-pernyataan yang abstrak. Kalau peraturan lebih detail, ya. Matur. Itu saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Jadi intinya bahwa kita di sini sudah berdiskusi bersama-sama supaya bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa kita niati mengajar siswa itu dimulai dari pengertian siswa itu unik. Jadi karakter anak itu unik, sehingga keunikan itulah kita harus membedakan satu dengan yang lain. Dan strategi yang kita gunakan untuk mengajarkan itu harus berbeda dengan yang lain. Bersikap dengan satu dengan yang lain juga berbeda, walaupun tujuan pembelajarannya sama. Terus bagaimana melaksanakan perkembangan zaman kita itu sesuai dengan keinginan anak, zamannya seperti apa, kita gunakan. Kalau kita menggunakan, biasanya dulu itu kan tidak biasa menggunakan HP, sekarang ya biasa, pernah menggunakan HP. Terus yang lain. Nah, untuk menegakkan peraturan, nah itu kita harus menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana melaksanakan sehingga timbul dari diri sendiri. Jadi anak itu sadar dengan itu. Nah, bagaimana kalau tidak sadar? Ya itu tadi, kita posisinya kontrolnya sebagai apa? Hukum, teman, apa? Jadi kita harus sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer. Sekarang ini harus seperti itu. Contoh implementasi segitiga restitusi. Keyakinan kelas juga merupakan keyakinan sekolah, yaitu adanya pendidikan karakter. Dalam hal ini saya beserta rekan sejawat membuat SOP. Jadi, SOP biasanya dibuat, kelihatannya tadi saya berkomunikasi dengan keseluruhan besok hari Jumat mau mengadakan SOP atau aturan sekolah atau keyakinan sekolah. Itu. Jadi Bapak Ibu biasanya awal ajaran itu kita membuat kesepakatan-kesepakatan. Dan itulah yang mungkin bisa dikatakan keyakinan kelas, tetapi kadang tadi pertanyaan yang berupa pernyataan-pernyataan yang abstrak. Kalau peraturan lebih detail, ya. Matur. Itu saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Jadi intinya bahwa kita di sini sudah berdiskusi bersama-sama supaya bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa kita niati mengajar siswa itu dimulai dari pengertian siswa itu unik. Jadi karakter anak itu unik,
Sehingga keunikan itulah kita harus membedakan satu dengan yang lain. Dan strategi yang kita gunakan untuk mengajarkan itu harus berbeda dengan yang lain. Bersikap dengan satu dengan yang lain juga berbeda, walaupun tujuan pembelajarannya sama. Terus bagaimana melaksanakan perkembangan zaman kita itu sesuai dengan keinginan anak, zamannya seperti apa, kita gunakan. Kalau kita menggunakan, biasanya dulu itu kan tidak biasa menggunakan HP, sekarang ya biasa, lumrah menggunakan HP. Terus yang lain. Nah, untuk menegakkan peraturan, nah itu kita harus menggunakan segitiga distribusi. Bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana melaksanakan sehingga timbul dari diri sendiri. Jadi anak itu sadar dengan itu. Nah, bagaimana kalau tidak sadar? Ya itu tadi, kita posisinya kontrolnya sebagai apa? Hukum, teman, apa? Jadi kita harus sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer. Sekarang ini harus seperti itu. Jadi kalau misalnya terbiasa terus ya, kita harus sebagai penghukum. Tapi kalau biasa satu, ya harus yang paling bagus adalah dengan manajer atau pemantau. Itu saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebagai kesimpulan bahwa hari ini kita sudah berdiskusi bersama-sama, saya yakin Bapak Ibu semuanya banyak pertanyaan. Sehingga pertanyaan itulah yang menjadi pengembang Bapak Ibu semuanya dari internal Bapak Ibu. Saya kira saya itu tidak sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Hal itu yang menjadikan kita bisa berkembang bersama-sama. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Bila itu kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya terbiasa terus ya, kita harus sebagai penghukum. Tapi kalau biasa satu, ya harus yang paling bagus adalah dengan manajer atau pemantau. Itu saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebagai kesimpulan bahwa hari ini kita sudah berdiskusi bersama-sama, saya yakin Bapak Ibu semuanya banyak pertanyaan. Sehingga pertanyaan itulah yang menjadi pengembang Bapak Ibu semuanya dari internal Bapak Ibu. Saya kira saya itu tidak sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Hal itu yang menjadikan kita bisa berkembang bersama-sama. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Bila itu kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, oh iya, Bu Nur, silakan bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal agar anak itu bisa berbudaya disiplin. Iya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Mari kita beri aplaus kepada Bu Nur. Intinya bahwa anak itu paling unik, berbeda-beda. Ada yang kita ajarkan diterangkan sebentar itu langsung nyantol, itu langsung nyanda. Ada yang sedang-sedang saja, ada yang biasa-biasa saja, ada yang luar biasa perlu perhatian. Jadi anak itu unik ya, perlu perhatian. Nah, tadi yang ditanyakan bahwa supaya menyadarkan diri sendiri itu memang perlu pembiasaan dan pengertian dulu terus pembiasaan. Kalau sudah dewasa seperti SMA itu ya pembiasaan. Karena kalau kita paksakan memang tidak bisa. Kalau pembiasaan, bagaimana supaya anak itu termotivasi diri sendiri, ya kita berikan. Kalau seperti ini, gini loh, kamu akan seperti ini. Terus akhirnya terbiasa. Diberikan pengertian dulu tadi, terus setelah itu
agak dibiasakan, karena kebiasaan biasanya dipaksa. Jadi itu, saya kira itu kalau panjenengan itu bisa melaksanakan itu, ya memang berbeda-beda karakter dan tingkat pemenuhan kebutuhan anak itu berbeda-beda. Maka ya kita perlakukan berbeda-beda memang. Jadi tidak bisa terus kita kebiasaan semuanya seperti ini, tidak bisa. Karena butuh perhatian anak itu berbeda. Itu saya kira itu, ya. Monggo kita beri apus buat kita semua.